Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita itu diwajibkan, umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji, melakukan perjalanan ke Baitullah bagi yang sanggup untuk melaksanakannya. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta ini, termasuk dari kita. Kaum muslimin rahimakumullah, kewajiban haji itu bagi setiap muslim itu hanya sekali seumur hidup, dan kewajiban itu ditujukan kepada orang-orang yang sanggup atau mempunyai istitoah untuk melakukan perjalanan ke Baitullah, untuk melakukan perjalanan ibadah haji. Jika dilihat dari kondisi terakhir jamaah kita, jamaah Indonesia, itu banyak yang tidak mendapatkan kuota haji. Maka 5 syarat kumulatif istitoah itu yang harus dipenuhi, di antara lain yaitu kesehatan, kesehatannya cukup memadai untuk melakukan perjalanan, keuangannya cukup, keamanan, kendaraannya ada dan aman, dan yang terakhir punya jatah atau kuota untuk berangkat. Kaum muslimin rahimakumullah, melaksanakan ibadah haji itu harus betul-betul didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah hanya karena Allah. Melaksanakan ibadah haji itu penuh dengan tantangan, banyak cobaan, banyak godaan. Sejak di tanah air pun juga banyak sekali godaan dan tantangannya. Di tanah air umumnya masyarakat Indonesia itu menjelang berangkat mengadakan walimatul safar, walimatul wadaah atau selamatan haji, dan pada saat keberangkatannya diadakan upacara pelepasan haji di kampung halaman. Acara-acara tersebut memang banyak didatangi oleh keluarga, famili, saudara, teman, para undangan. Semua orang mengetahui bahwa kita atau seseorang itu akan melaksanakan ibadah haji. Pada saat itulah seluruh undangan memberikan ucapan selamat jalan, selamat dan sukses melaksanakan haji, engkau adalah orang yang sukses, dan lain sebagainya. Dari ucapan-ucapan selamat itu maka timbul bangga di dalam hatinya, yang selanjutnya membanggakan diri. Kalau sudah sampai pada membanggakan diri, maka niat ikhlas melaksanakan haji karena Allah sudah mulai bergeser. Mulai timbul kebanggaan karena ingin dipuji oleh orang. Kaum muslimin rahimakumullah, di tanah suci para jamaah haji berstatus sebagai tamu-tamu Allah, duyufur rahman, duyufullah, duyufur rahman. Pada saat melaksanakan ibadah haji itu, status tamu Allah melekat pada diri jamaah haji masing-masing. Ketika melakukan tawaf, sa'i di Masjidil Haram, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, di melempar jumrah di Mina, tawaf ifadah, kadang-kadang terjadi godaan yang sangat luar biasa, seperti mengeluarkan perkataan yang jelek,
yang tidak patut, membicarakan keburukan orang lain, mengumpat, marah-marah, bahkan bertengkar, yang seharusnya perbuatan itu tidak boleh dilakukan pada saat berpakaian ihram. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran nilai keikhlasan. Oleh karena itu Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kaum muslimin rahimakumullah, musim haji adalah beberapa bulan yang diketahui. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rofas, tidak berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan ibadah haji. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tiba kembali di tanah air, yaitu di Indonesia, jamaah haji biasanya sudah mempersiapkan diri dengan segala atribut haji. Misalnya memakai pakaian ihram. Pada saat itu jamaah haji disambut oleh keluarga, saudara dan lain sebagainya. Semuanya diiringi ucapan selamat dan semoga menjadi haji yang mabrur sambil berjabat tangan, berpelukan dan lain sebagainya. Selanjutnya, status sosial jamaah haji tersebut meningkat di masyarakat ditandai adanya tambahan sebutan haji atau hajjah di depan namanya. Hal ini bukan tidak boleh, tapi jangan sampai membanggakan diri. Dengan status sosial yang meningkat tersebut, jamaah haji harus dapat meningkatkan ketakwaannya, yaitu amalnya sesudah haji lebih baik dari sebelumnya. Amalahu ba'dal haji khairun min qablihi. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dari penjelasan tadi dapat kami simpulkan, yang pertama, mengerjakan haji itu adalah kewajiban setiap muslim dari Allah bagi yang mampu, yakni kesehatannya, keuangannya, keamanannya, kendaraannya, dan kuota atau jatah berangkat. Yang kedua, ujian keikhlasan bagi orang yang berhaji itu dimulai sejak dari tanah air, di tanah suci, di tanah haram, sampai pulang kembali ke tanah air. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita berhaji atau orang yang berhaji itu seharusnya dan wajib ya, orang yang berhaji bukan karena ingin dipuji, tulus ikhlas karena Allah. Orang berhaji bukan karena tetangga banyak yang sudah haji kemudian saya malu tidak haji, tetangga sudah haji semua, saya kok belum. Jangan karena hal itu. Orang berhaji bukan karena pulangnya dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, jangan. Orang berhaji harus ikhlas karena Allah sampai dibawa mati. Ya, itulah, kalau kita demikian, insya Allah niat kita tulus ikhlas karena Allah, haji kita menjadi haji yang mabrur. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afwa minkum wallahu waliyut taufiq wa ahsanit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.